Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niwayan Erdiani dengan NIM E1S1222024. Pada video ini saya akan memberikan sebuah pemaparan atau penjelasan mengenai materi trees atau dalam bahasa Indonesia yaitu pohon. Nah, di mana merupakan sebuah struktur yang terdapat dalam pembelajaran struktur data, algoritma dengan Python atau dengan bahasa pemrograman lainnya yang dinamakan dengan struktur ini sendiri itu dikarenakan bentuknya ibarat dengan pohon. Bisa dikatakan lebih mudah untuk kita implementasikan dan juga kita analisis nantinya. Nah, langsung saja Nah, introduction to trees. Nah, jadi struktur data pohon ini atau trees ini merupakan sebuah struktur data non-linear. Yang dimaksud di sini adalah menyediakan algoritma yang lebih cepat untuk pencarian dan pengambilan data dibandingkan dengan struktur data linear yang contohnya seperti array atau list atau. Nah, bisa kita lihat pada gambar di slide ini seperti yang saya katakan bahwa dinamakan struktur pohon dikarenakan bentuknya ibaratnya itu merupai sebuah pohon yang dimana ada struktur-strukturnya dengan cabang-cabangnya dan sebagainya bisa dilihat di sini. Jadi struktur data atau pohon ini dengan tree menyediakan organisasi data alami yang bersifat realistis. Nah, lanjut pada trees definition and properties. Nah, di sini apa sih definisi? Di sini apa sih definisi dan properti apa saja yang dapat struktur data pohon atau tree tersebut? Nah, jadi a tree is an abstract. Pohon atau tree itu merupakan tipe data abstrak yang menyimpan elemen secara praktis. Nah, dengan pengecualian elemen di atas, setiap elemen dalam pohon dalam tree itu memiliki elemen yang namanya adalah induk atau parents, dan 0 atau lebih yakni dinamakan turunan atau elemen. Nah, kemudian elemen teratas dari pohon itu dinamakan root. Nah, bisa dilihat untuk rootnya bagian ini merupakan root. Nah, untuk induknya adalah ini dan memiliki 0 atau lebih elemen turunan yang merupakan anakannya atau childnya. Nah, selanjutnya definisi formalnya. Nah, di sini kita ambil bagian ininya saja. Nah, secara formal kita mendefinisikan pohon, tree atau pohon itu sebagai lebih mudah kita definisikan sebagai T. Nah, T itu sebagai sekumpulan node yang menyimpan elemen sedemikian rupa sehingga node tersebut memiliki A atau hubungan. Nah, hubungannya seperti orang tua dan anak, yaitu parents dan child, yang memiliki sifat-sifat berikut. Jika tree-nya itu tidak kosong, maka ia mempunyai simpul khusus.
yang disebut akar atau rootnya dari tree tersebut yang tidak mempunyai setiap node V dari tree yang berbeda dari root memiliki node induk unik yaitu W. Setiap node dengan induk W adalah anak dari W. Nah, bisa kita perhatikan bahwa menurut definisi formal ini sebuah tree atau struktur pohon tersebut bisa saja kosong, artinya pohon tersebut tidak memiliki simpul apapun, sehingga konvensi inilah yang memungkinkan kita dapat mendefinisikan pohon secara konvensi. Nah, untuk untuk bagian-bagiannya bisa kita lihat yaitu ada siblings atau saudara kandung yang mana merupakan dua node yang terhubung dari orang tua yang sama atau parent yang sama. Kemudian ada eksternal, internal, ada list atau sebagai daun yang luas simpul itu dikenal sebagai daun dan sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat pada bagian ini yang biasa digunakan pada struktur tree tersebut. Nah, dimana di sini ada 3 edge, batch, dan order. Edge itu sisi atau sepasang simpul, contohnya U dan V, sehingga U adalah induk dari V atau sebaliknya. Nah, untuk sisi itu contohnya seperti ini, terbagi menjadi 2 sisi. Kemudian ada jalur atau path ini merupakan rangkaian node yang sedemikian rupa sehingga setiap dua node akan membentuk sebuah sisi, contohnya seperti ini. Nah, ini kan sudah terbentuk 2 sisi, ada 4 sisi, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi di sini apabila kita kembalikan definisi dari path atau jalur, maka ini yang dinamakan jalurnya. Nah, misalnya contoh seperti ini, ada RJS 016, ada jalur CS, jalur part A, jalur part B. Nah, kemudian sebuah pohon atau tree tersebut diurutkan jika terdapat urutan linear yang bermakna di antara child atau anak-anak dari setiap node. Nah, contohnya seperti ini, yang mana merupakan di sini turunan dari path tersebut. Nah, turunan itulah yang diorder atau diurutkan sehingga menjadi anak-anak dari setiap node yang telah didefinisikan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kita lanjut. Kita akan bahas di sini
tree ini sebagai entity atau abstract data type, yang dimana kita mendefinisikan menggunakan konsep posisi sebagai abstraksi untuk simpul pohon. Nah, contohnya sebuah elemen itu disimpan di setiap posisi, dan posisi memiliki hubungan parent dan juga child yang menentukan struktur pohonnya. Jadi, objek posisi untuk pohon tersebut mendukung sebuah metode yang namanya adalah elemen, yang dimana akan mengembalikan elemen yang disimpan di posisi tersebut. Nah, selanjutnya pohon atau tree sebagai entity itu mendukung sebuah metode tambahan atau abstraktor, atau ada beberapa di sini, yaitu yang pertama di sini root. Di root itu akan mengembalikan posisi akar pohon. Atau non atau tidak ada jika pohonnya kosong. Tapi pohon ini merupakan sebuah struktur yang terdapat dalam pemrograman atau struktur data. Jadi pohon itu adalah sebagai T atau tree. Nah, jadi selanjutnya kita lihat di sini ada isRoot. isRoot ini akan mengembalikan true jika posisi P atau posisi akar itu ada dari P. Kemudian parent itu akan mengembalikan posisi induk dari posisi P, atau tidak ada jika P itu adalah akar dari T. Nah, kemudian ada num_children yang akan mengembalikan jumlah anak pada posisi P. Nah, kemudian ada children yang akan menghasilkan iterasi anak dari posisi P. Kemudian ada isEmpty jika ada mengembalikan fungsi true jika tidak ada posisi apapun. Kemudian ada type kemudian ada len di sini, jumlah posisinya. Kemudian ada possession yang mengisi iterasi semua posisi pada tree atau T, dan juga yang terakhir ada iter yang menghasilkan iterasi semua elemen yang disimpan dalam tree. Nah, sekarang kita lanjut di bagian pada dark typing. Nah, dark typing ini merupakan cara pemrograman di mana suatu objek diteruskan ke suatu fungsi atau metode yang didukung semua tanda tangan metode atau atribut yang diharapkan dari objek tersebut pada saat runtime. Jadi jenis objeknya itu tidak penting, karena sebaliknya objek itu harus mendukung semua metode atau atribut yang memanggilnya. Dengan alasan ini kadang-kadang di sini bisa dilihat sebagai cara berpikir. Jadi untuk itu dark typing itu yang akan digunakan pada struktur data tree atau pohon tersebut. Nah, selanjutnya pada bagian kelas basis abstrak untuk struktur data pohon atau abstract this class for the tree. Nah, untuk di sini disediakan source code pada tree. Kita akan mencoba implementasikan pada kode editor kita. Nah, kita langsung beralih pada Visual Studio Code.
Langsung di sini kita ikuti. Yang pertama di sini kita akan membuat kelas abstrak. Nah, di sini kelas abstrak itu akan merepresentasikan struktur dari reverse tersebut. Kita akan membuat representasi abstrak untuk lokasi dari tiap-tiap elemen, yang dimana kita buat dengan kelas possession. Nah, di dalam kelas possession ini kita definisikan beberapa metode. Nah, metode yang pertama itu kita akan mengembalikan elemen yang disimpan di di posisinya. Nah, kita buat di sini fungsi atau metode yang namanya elemen, yang parameternya kita gunakan self. Nah, untuk statementnya kita isikan terlebih dahulu seperti ini, yang mengindikasikan apakah implementasi itu adalah error. Jadi kita raise not implemented error. Jadi kita isi di sini must be implemented by subclass. Nah, selanjutnya kita buat metode untuk mengembalikan nilai true apabila fungsi yang lainnya itu merepresentasikan lokasi yang sama, dengan nama metodenya itu __eq__. Di sini EQ, di sini self dan other. Nah, lalu kita akan buat lagi metode yang akan mengembalikan nilai true apabila si order tersebut tidak merepresentasikan lokasi yang sama. Nah, jadi kita ganti nama metodenya, tapi parameternya tetap sama. Untuk statementnya kita definisikan seperti ini. Lalu kita akan membuat abstract method untuk subclassnya. Kita pisahkan dengan tanda pagar. Nah, kita akan membuat abstraknya. Nah, untuk yang pertama di sini kita akan membuat root.
def root dengan parameternya itu di sini self. Sini akan kita membuat sebuah posisi dengan merepresentasikan akar dari pohon tersebut atau non atau tidak ada jika pohon tree tersebut kosong. Untuk isian statementnya nah, selanjutnya sekarang kita akan buat parentnya. Kita ganti di sini jadi parent. Di sini parent ini akan mengembalikan posisi yang mereferensi parent atau orang tua dari struktur pohon tersebut atau non dari sisi pohon tersebut. Nah, di sini num_children di sini akan mengembalikan jumlah atau skor children atau anakan yang terdapat pada posisi tersebut. Nah, sekarang kita buat fungsi metode yang namanya children yang akan mengembalikan jumlah dari anakan posisi tersebut. Nah, di sini kita ubah menjadi children. Nah, selanjutnya kita akan buat fungsi atau metode untuk mengembalikan total keseluruhan elemen yang terdapat di dalam tree atau pohon tersebut, yaitu dengan nama metodenya di sini len. Nah, sekarang kita pisahkan. Nah, selanjutnya di sini untuk sekarang di sini kita akan membuat concrete method yang akan mengimplementasikan kelas tersebut atau si kelas position. Yang dimana itu di sini kita akan membuat fungsi yang namanya isRoot. Untuk isi statementnya kita return self.root-nya ini kita kosongkan. Nah, kita buat untuk mengembalikan true jikalau fungsi P merepresentasikan fungsi dari akar tersebut. Nah, selanjutnya kita akan buat metode atau fungsi slen. Nah, kita tinggal ganti. Isleft akan mengembalikan nilai true
jika posisi tree tidak memiliki anakan. P sama dengan 0. Kita buat lagi is empty. Nah, baik, inilah implementasi codingan yang kita sudah ikuti dengan seksama. Bisa kita lihat di sini. Untuk penjelasannya di sini bahwa kita mengikuti pengetikan yang dimana kita sudah jelaskan tadi sebelumnya, yaitu typing, dengan menyediakan kelas dasar abstrak. Kelas dasar abstraknya itu yaitu kelas tree. Nah, di mana kelas dasar abstrak itu dan beberapa subkelas konkret itu dari kelas-kelas dasar tersebut. Nah, kelas position dan juga kelas dan beberapa metodenya. Nah, untuk kelas dasar terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu kelas posisi bertingkat dengan metode abstrak. Nah, ini dia kelas position. Nah, kemudian ada beberapa metode abstraknya, yaitu ini. Nah, selanjutnya beberapa metode konflik. Nah, ada is root, as is live, dan is empty. Nah, pada implementasi berikut ini kita tidak menyediakan pewarisan langsung untuk basisnya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk nah, kita lanjut di sini. Kita akan bahas tentang kedalaman komputasi atau computing depth. Nah, jadi misalkan di sini P itu adalah posisi simpul pada tree atau pohon. Nah, jadi kedalaman atau depth dari P itu adalah jumlah ancestral atau nenek moyang P, tidak termasuk P itu sendiri, sehingga kedalaman akar T adalah 0, seperti yang dimiliki akar tersebut, yang dimana tidak ada leluhur atau ancestornya. Nah, kemudian kedalaman P juga dapat didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Jika P adalah akar, maka kedalaman P itu adalah 0. Jika tidak, kedalaman P adalah 1 ditambah kedalaman induk P. Nah, sekarang kita lanjut di sini. Untuk menghitung kedalaman komputasi itu ada beberapa baris codingan yang akan kita kerjakan. Contohnya seperti ini. Kita langsung tambahkan di sini. Nah, di sini yang akan mengembalikan dan juga number of level atau jumlah dari level dari posisi dari P akarnya.
kita buat di sini pengkondisi jikalau objeknya itu adalah akar is root, maka return di sini else return 1 tambah self def kita ambil dari self dot kurang lebih seperti ini. Nah, jadi dengan waktu yang berjalan dari tree dengan kedalaman P ini, untuk posisi P ini adalah saat depth itu menunjukkan kedalaman P pada pohon atau tree. Nah, karena algoritma melakukan langkah reversif waktu yang konstan untuk setiap leluhur atau setiap ancestor dari si, kemudian kedalaman itu berjalan dari waktu kasus terburuk. Nah, selanjutnya menghitung tinggi. Jadi ketinggian posisi T itu pada sebuah struktur tree atau pohon itu jika didefinisikan secara rekursi, jika P itu adalah daunnya, maka tinggi P itu adalah 0. Dan jika tidak, maka tinggi P itu adalah 1 lebih tinggi dari tinggi maksimum anak P. Nah, selanjutnya ada height. Kemudian height atau tinggi itu kemudian kosong. Kemudian T itu adalah tinggi akar dari T. Kemudian ada proposition. Tinggi tree atau pohon itu kosong sama dengan kedalaman maksimum posisi daunnya. Sehingga bisa kita lihat di sini dengan seksama. Di sini disediakan 2 implementasi untuk menghitung ketinggian. Nah, di mana yang pertama itu adalah height 1 yang pertama yaitu height 1 yang memanggil kedalaman algoritma pada setiap daun T yang mengarah ke kompleksitas waktu kasus terburuk. Dan height yang kedua yang memanggil dirinya sendiri untuk Nah, kita tambahkan di sini kita buat di sini fungsi yang akan mengembalikan tinggi dari pohon tersebut yang bekerja dengan opsitas waktu.
atau kompleksitas kasus. Jadi di sini kita akan return max. Ini adalah sebuah metode. Max itu dari si self.def, dari kedalaman dengan parameternya itu yaitu P. Lalu kita buatkan perulangannya. Kita berikan indentasi for untuk P in self dot po Terus sekarang kita kosongkan dulu. Nah, sekarang kita masuk pada hack yang keduanya. Sini hack yang kedua itu membutuhkan parameter yang dimana nantinya akan jadi di sini kita buatkan dia pengkondisian. Jikalau adalah down itu adalah is left dengan parameternya itu P di return returnnya itu 0. Lalu kita buat di sini self kita buat di sini di sini akan memberikan kinerja waktu yang berkembang secara top down, yang dimana catch atau P-nya itu akan berjalan dalam waktu yang menunjukkan jumlah anaknya. Kita lanjut di sini binary tree atau pohon biner. Nah, jadi binary trees atau pohon biner ini merupakan pohon terurut dengan properti sebagai berikut, yang dimana setiap node itu memiliki paling banyak 2 anak. Setiap anak itu diberi label sebagai anak kiri atau anak kanan. Anak kiri itu mendahului anak kanan dalam urutan anak kanan dari sebuah node. Nah, jadi kita bisa lihat langsung di sini binary trees yang dimana merupakan rootnya, lalu kemudian
setiap node itu mempunyai paling banyak 2 anak, yang dimana satu diberi label sebagai anak kirinya dan satu diberi label anak kanannya. Nah, dan subpohon yang berakar pada subpohon anak kiri anak kanan itu kiri subpohon atau left search tree. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya implementasi kelas basis abstrak pohon binary. Nah, langsung saja di sini saya sudah menyiapkannya. Di sini ada kelas binary. Nah, binary tree di sini mewarisi dari kelas tree. Nah, di sini kita buat additional abstract methodnya. Di sini ada def, left, ada self dan juga p atau positionnya. Nah, untuk returnnya itu akan mengembalikan kosong jikalau p-nya itu tidak memiliki left child atau anak. Untuk statementnya kurang lebih sama. Kita isikan di statement itu. Nah, di sini kita buat kebalikannya untuk anakannya di posisi kanan. Nah, di sini kita ganti metodenya sebagai right, anakan kanannya. Sekarang kita buat metode konkretnya. Metode konkretnya itu di sini sebuah persaudaraan atau sebuah sibling. Jadi di sini sibling self, di sini parameternya itu p. Nah, di sini kita buat posisi di mana persaudaraannya, atau dibilang kosong jikalau tidak ada saudaranya. Nah, jadi di sini buat dari berasal, berarti parentnya di sini sama dengan parameternya itu si p dengan. Nah, selanjutnya di sini jikalau parentnya itu kosong, nah maka di sini kita kembalikan kosong, return none. Jikalau tidak kosong, berarti seperti ini, if kita buat di sini pengkondisian, yaitu jikalau p itu sama dengan posisi di kiri dari parent, maka kita kembalikan self.right-nya pada parent, yang dimana juga diambil dari parameter parent. Nah, else itu seperti ini. Kita buat metode atau fungsi untuk anakannya atau childrennya. Berarti di sini def children self p if, kita buat di sini pengkondisian akan menghasilkan iterasi dari posisi yang merepresentasikan children tersebut. Nah, di sini jikalau si objek ini dari posisi kiri dengan parameter si position itu tidak kosong, maka
kita buat atau menghasilkan self.left dari si P-nya. Nah, kemudian selanjutnya kita buat pengkondisian. Di sini kalau right maka di sini kita generalisasi atau ya self.right-nya dengan parameter P-nya. Jadi kurang lebih seperti ini kita sudah implementasikan pada Visual Studio Code. Lanjut, sifat pohon binary, dimana dinyatakan dari himpunan node dari A, yang dimana pohon atau tree itu pada kedalaman yang sama dengan ketinggian dari T. Kemudian secara umum level dari D memiliki node yang paling banyak atau yang paling tinggi, dan jumlah maksimum dari pohon berlinear itu bertambah dari eksponensial seiring dengan turunnya pohon itu. Bisa dilihat di sini kurang lebih rumusannya seperti ini. Kita lanjut. Nah, struktur tertaut untuk pohon biner. Jadi record structure ini siap dan menyimpan jadi elemen disimpan pada posisi P, node anak kiri, node anak kanan, lalu simpul induknya. Dan pohon atau tree itu memelihara dua variabel, yang dimana variabel untuk menyimpan referensi node ke akar dan ukuran variabel yang mewakili jumlah total node dari si tree tersebut. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengimplementasikan. Nah, kita akan coba ikuti. Nah, di sini kita buat kelas. Kita buat di sini kelas node. Kita definisikan menggunakan init.
Sini parameternya itu self, ada elemen, lalu parent, ada left, nah self, nah nah selanjutnya kita buat kelas possession.
Lalu kita buat fungsi EQ. Kita buat di sini depth validation.
Nah, selanjutnya ada init, lalu ada fungsi len, lalu ada len, lalu ada fungsi root, ada fungsi parent, fungsi left dengan parameter-parameternya, fungsi right, fungsi num children, fungsi add root, fungsi add left. Nah, jadi ini dia pengimplementasian kodenya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi untuk melihat hasilnya bisa. Nah, jadi untuk melihat hasilnya di sini, pertama kita buatkan objek, kita manggil binary-nya, add root, add left, add right, kita panggil add left. Nah, apabila untuk melihat hasilnya, nah seperti ini rootnya. Nah, kurang lebih seperti ini penggunaan dari linked binary ini. Jadi strukturnya bisa dilihat di sini. Yang ini rootnya, kemudian bawahannya right, kemudian DC left Chicago memiliki juga bawahan. Nah, kurang lebih sama seperti itu. Dibuatkan objek, kemudian panggil kelasnya, lalu ditambahkan yang menjadi akar dari pohonnya, posisi paling teratas, kemudian ada bawahannya left dan right, lalu dari bawahan left dan right itu masing-masing memiliki juga bawahan tersendiri. Misalnya bawahan si garis miring itu ada ini X. Nah, di sini intinya seperti ini implementasi dari struktur pohon tersebut. Nah, jadi itu saja video tentang tree ini atau struktur pohon dalam struktur data dan algoritma. Semoga apa yang saya paparkan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Baik, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.